Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Rizal dengan NIM 180401184. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan atau menyampaikan hasil laporan penerapan Unified Modeling Language atau UML rancangan bangun sistem informasi toko baju. Baiklah, di sini saya membuat ada 3 identifikasi, yaitu entitas, input, dan output, yang mana ini dengan judul sistem informasi penjualan di toko baju. Pada entitas itu ada 3 peran utama, yaitu admin, gudang, dan customer. Untuk inputnya, di bagian admin ada data gudang, data konsumen, data pembelian, dan data penjualan. Sedangkan di bagian outputnya ada info pesanan, info gudang, info data customer, info merek baju. Dan yang kedua ialah gudang. Gudang di bagian inputnya yaitu data gudang, data stok baju, dan data merek baju. Dan untuk outputnya juga input stok baju dan juga info merek baju. Dan yang terakhir itu customer. Customer di bagian input yaitu data customer, data merek baju, dan data pesanan baju. Sedangkan di bagian outputnya itu info pemesanan baju dan info merek baju. Untuk langkah selanjutnya itu identifikasi aktor. Itu ada 3. Yang pertama admin, gudang, dan customer. Admin ialah bagian yang mengurus data-data penting dalam server seperti data pesanan, data barang, dan data dalam gudang, dan juga melayani atau mengkonsultasi dalam masalah kebutuhan setiap customer. Yang kedua adalah gudang. Gudang ialah bagian yang bertanggung jawab dalam mengatur stok dalam gudang dan memberikan laporan tentang persediaan stok barang. Yang ketiga adalah customer. Ialah di sini berperan sebagai memesan produk yang ada di toko pada admin. Selanjutnya deskripsi use case. Di sini ada 6 pembagian. Yang pertama login. Login yaitu proses awal masuk ke dalam suatu sistem yang dapat diproses. Yang kedua ialah mengatur data barang, ialah proses pengelolaan data yang ada di dalam gudang, misalkan menginput data barang yang masuk dan menginput data barang yang keluar, mengoutput data barang juga. Yang ketiga ialah mengatur data customer, yaitu proses pengolahan pada data customer, misalkan menginput data customer seperti alamat, nomor telepon, jenis pesanan, warna pesanan, ukuran pesanan, dan jumlah pesanan yang diajukan oleh customer tersebut. Yang ketiga adalah yang keempat adalah mengatur data pesanan, yaitu proses menginfokan data barang yang dipesan oleh customer, yang mana posisinya itu kapan dia memesan dan kapan barang itu akan sampai pada tangan customer tersebut. Yang kelima adalah transaksi pembayaran barang, yaitu proses customer yang ingin melakukan pembayaran pesanan. Di sini menurut saya bisa jadi pembayarannya berbentuk transfer, bisa COD atau cash gitu. Yang keenam ialah persediaan barang. Persediaan barang ini ialah pengecekan barang yang ada di dalam gudang. Maksudnya ialah ada beberapa lagi stok yang ada barang di dalam gudang tersebut, sehingga kalau seandainya terjadi menipisnya stok tersebut, bisa diberi tahu kepada customer ketika dia ingin memesan. Selanjutnya use case diagram. Use case diagram menampilkan tentang informasi proses bagaimana barang atau pesanan. Di sini ada 3 aktor seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ada admin, ada customer, dan gudang.
admin di sini berperan yang sangat penting. Dia mencakupi yang pertama dia mencakupi mengatur data barang. Lalu dia mengatur pembayaran atau transaksi pembayaran dan juga mengatur pendataan customer dan mengatur pemesanan customer. Dalam semua proses tersebut mereka harus melakukan login dulu, baik itu dari gudang maupun customer. Dan setelah customer login, mereka akan melakukan pemilihan barang yang mereka inginkan. Lalu mereka akan memesan kepada admin, lalu transaksi pembayaran pun akan dikeluarkan di situ. Dan dalam proses itu sang admin pun memberitahukan kepada pihak gudang apakah barang yang dipesan customer itu masih tersedia atau tidak. Baiklah, selanjutnya ialah skenario as case. Dalam kurung minimal skenario as case utama dalam sistem. Di sini ada dua. Yang pertama skenario login, yaitu aktor, admin gudang, dan customer. Skenario aksi aktor yang pertama ialah memasukkan ID dan password. Yang kedua ialah menekan tombol login. Reaksi sistemnya ialah mengecek data ID dan password. Dan yang keempat, jika ID dan password cocok, maka akan dialihkan ke halaman beranda sistem atau ke tahap selanjutnya. Dan jika tidak berhasil, maka akan dilakukan pengulangan sampai berhasil gitu. Yang kedua adalah skenario transaksi pembayaran. Di sini ada aktor sebagai admin dan skenario. Aksi aktor yang pertama ialah masuk ke dalam sistem data pemesanan. Yang kedua ialah menginputkan data barang yang dipesan. Yang selanjutnya reaksi sistem. Dari reaksi sistem ini maka akan tampil kelola pesanan. Dan jika barang yang dipesan itu cocok atau sesuai, maka data barang akan dipesan dan akan tersimpan dalam sistem dan tak akan pernah tertukar selagi barang itu stoknya habis atau melakukan kegagalan sistem. Selanjutnya ialah activity diagram. Dibuat hanya pada proses utama dalam sistem. Activity diagram menggambarkan sebuah aktivitas sistem untuk admin, gudang, dan customer. Berawal dari login, mencocokkan NIM dan password. Apabila tidak cocok, maka sistem akan mengarahkan ke login lagi, dan apabila cocok akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Seperti ini gambaran untuk proses loginnya. Untuk customer pasti langkah pertamanya login dan memasukkan ID atau password. Dalam artian kita menuju ke pencocokan ID dan password. Di sini ada dua, kecocokan dan juga tidak cocok atau tidak sinkron. Dan apabila terjadinya salah satu customer melakukan login dan passwordnya itu tidak sinkron atau tidak cocok, maka kembali lagi ke login semula. Dan apabila sang customer itu mencocokkan ID dan passwordnya itu berhasil atau cocok sinkron, maka akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu memasuki beranda. Yang ketiga ialah square diagram. Ialah salah satu bagaimana suatu operasi dilakukan, message pesan yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadi dalam pesan yang turun menurun. Di sini ada diagram square login. Yang pertama, di sini dalam satu diagram ini ada admin, gudang,
yang customer, yaitu mencakup tiga aktor. Di sini ada tampilan login, tampilan data user, dan beranda. Langkah pertama itu kita akan melakukan masuknya ID dan password. Setelah berhasil, pasti di sini ini adalah prosesnya mencocokkan ID dan password. Dan di sini akan melakukan proses yaitu validasi data. Dan apabila tidak cocok, maka akan kembali lagi ke login ulang atau login ulang supaya loginnya itu valid atau berhasil. Dan apabila validasi data yang mencocokkan ID dan password itu berhasil, maka akan dilanjutkan ke tampilan beranda selanjutnya. Begitu juga dengan square diagram gudang. Dan apabila sang aktor pihak gudang ingin melakukan cek barang ketika ada customer yang pesan, dia akan terlebih dahulu seperti yang di atas, ialah masuk ID dan password, mencocokkan, dan validasi data. Dan juga apabila berhasil, akan dilanjutkan ke tampilan beranda, dan apabila tidak, akan dilakukan login ulang atau mencoba kembali gitu. Selanjutnya ialah ada admin. Nah, admin adalah salah satu aktor yang utama, yang mana dia pasti juga melakukan login. Di sini ada juga tiga tampilan, yaitu tampilan login, tampilan data user, dan beranda. Apabila salah satu customer memasuki berandanya atau melakukan pembelian barang, maka sang admin akan mencoba meloginkan tersebut, masukkan ID dan password, dan apabila berhasil akan dilakukan validasi data dan akan lanjut ke tampilan selanjutnya. Dan apabila tidak, sang admin pun akan mencoba login kembali dan lagi. Yang keempat ialah diagram customer. Nah, diagram customer adalah aktor yang ketiga. Apabila sang customer ingin melakukan pembelian barang, maka dia akan melakukan yang namanya tahapan masuk ID atau login. Dan apabila itu dia telah mencocokkan ID atau passwordnya, dia akan melakukan validasi data. Dan apabila berhasil, maka akan dilanjutkan ke tampilan beranda selanjutnya, sehingga customer bisa memilih aneka baju dan yang mereka inginkan. Dan apabila tidak, maka akan dilakukan login ulang atau disarankan customer itu memiliki akun terlebih dahulu. Selanjutnya ialah class diagram. Class diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML, menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atribut, metode, dan hubungan antar objek. Di sini kita bisa lihat ada admin, ada tempat transaksi, login, dan aplikasi, dan juga baju. Pada admin di situ ada atribut ID, integer, dan juga password, varchar. Dan atribut lainnya ialah data transaksi, data barang, merek barang, dan informasi barang. Dan login ada atribut yang sama seperti admin, yaitu ID dan password. Dan atribut lainnya ialah cocok. Sedangkan proses pembayaran transaksi itu atribut lainnya ada di situ: ID pembayaran, integer, merek baju, varchar, jumlah baju, integer, dan ukuran baju, varchar. Dan selanjutnya ialah baju. Baju di sini memiliki tiga atribut, yaitu merek baju, varchar, dan juga warna baju, varchar, dan ukuran baju. Sedangkan atribut lainnya ya input atau dihapus. Selanjutnya aplikasi. Aplikasi memiliki 4 atribut, yaitu kode baju, merek baju, motif baju, dan ukuran baju. Untuk atribut lainnya ialah seperti beranda, menu pilihan baju,
laporan penjualan, ulasan dan jumlah barang yang tersedia. Selanjutnya kelas diagram gudang. Diagram gudang di sini seperti sama yang di kelas diagram admin, ada ID password, ada transaksi, login dan aplikasi. Dan yang terakhir ialah kelas diagram customer. Kelas diagram customer ini gimana seorang customer melakukan proses pembelian gitu, dan ini salah satu contoh diagramnya ya, dengan memasukkan ID, password dengan varchar dan atribut lainnya, data transaksi, data barang, merek barang dan informasi barang. Selanjutnya ke transaksi ialah ID pembayaran, merek baju, jumlah baju dan ukuran baju. Dan aplikasinya ialah kode baju, merek baju, motif baju dan ukuran baju. Dan atribut yang ada dalam aplikasi tersebut ialah beranda, menu pilihan baju, laporan penjualan, ulasan, jumlah harga dan jumlah barang yang tersedia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.